Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Curhatizen, selamat datang. Oke, sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kejadian curhatan dari masyarakat. Apa itu? Yaitu kasusnya Guru Supriyani. Oke, pada kasus ini saya akan menanggapi dan menceritakan beberapa hal. Dan alhamdulillah saya punya pengalaman di dunia pendidikan, menangani banyak hal yang terjadi di dunia pendidikan. Nanti saya akan share di sini. Jadi saya menangani para guru saya untuk menghadapi kondisi-kondisi baik itu siswa maupun dengan orang tua yang hampir mirip seperti ini. Maka langkah solusi yang saya ambil akan saya ceritakan. Oke, kita simak dulu kasusnya Bu Guru Supriyani seperti apa sih? Mari kita simak dulu kejadiannya seperti apa. Kasus yang menimpa Ibu Guru Supriyani, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ibu Supriyani yang didampingi oleh kuasa hukumnya. Ada Mas Syamsuddin. Selamat siang Bu Supriyani dan juga Pak Syamsuddin. Ya, selamat siang Mbak. Oke. Pertama Pak Syamsuddin, izin saya mau mendengar begitu cerita dari Ibu Supriyani, mungkin bisa menceritakan kronologis kejadian yang sebenar-benarnya menurut Bu Supriyani itu sebetulnya seperti apa, Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menceritakan kronologis kejadian yang awal mula kejadian permasalahan itu ya. Awalnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 saya telah ditelepon sama Pak Penyidik Pak Jeffrey ya. Dalam percakapannya saya disuruh menuju ke kantor Polsek Baito ya. Di situ akan dimintai keterangan. Ya, setelah itu saya datang di kantor itu, di situ sudah di dalam kantor sudah ada Pak Kapolsek, sudah ada Pak Penyidik, ada kedua orang tua korban dan korban. Ya, di situ pertanyaan penyidik sesuai permasalahan ya, saya telah dilaporkan oleh orang tua murid yang ada di sekolah di SDN 4 Baito. Saya telah dilaporkan menganiaya Ananda Dalva, anak dari Pak Wibowo Hasim yang kebetulan polisi yang bertugas di Polsek Baito. Ya. Baik, di situ tapi saya, Ibu Supriyani ya. Ibu Supriyani, tapi sebetulnya tuduhan Ibu apakah benar memang melakukan penganiayaan atau bagaimana Bu? Tuduhannya apa dari pelapor ini? Ya, tidak Bu, saya tidak melakukan perbuatan itu karena siswa itu bukan siswa saya dan saya juga bukan mengajar siswa di kelas tersebut ya. Tugas saya mengajar di kelas 1B dan siswa korban tersebut ada di kelas 1A dan di kelas 1A pun ada gurunya sendiri atas nama Lilis Herlina Dewi. Oke, sahabat Curhatizen. Jadi inti pokoknya adalah orang tua wali murid ini melaporkan bahwa terjadi penganiayaan oleh guru. Oke, kita skip ini dulu. Yang saya ingin mencoba usulkan, sarankan untuk dunia pendidikan itu yang pertama yang harus dipahami bersama antara guru, tim pendidik dan wali murid itu di depan sebelum masuk ke dunia pendidikan. Saat awal-awal itu harus dipahamkan, bahkan ini harus diulang-ulang supaya menjadi lebih paham, yaitu apa? Bahwa tim guru dan orang tua itu adalah satu tim. Mereka adalah satu tim. Tim apa? Tim untuk mendidik anak-anak ini. Jadi guru itu kalau di sekolahan itu menjadi orang tua bagi anak ini. Kemudian saat anak itu sudah pulang, maka orang tua ya orang tuanya sendiri itu di rumah masing-masing.
Jadi mereka itu membawa peran yang sama, yaitu mendidik anak-anak ini untuk menjadi anak-anak yang baik, berbakti, untuk menjadi anak-anak yang cerdas, pembelajar. Nah, di sini perannya sama, jadi bedanya hanya di sekolah dan di rumah. Kalau ini dipahami bersama, maka kalau terjadi kesalahan, maka ini sudah terjadi asas saling percaya. Orang tua mengirim ke anaknya ke sekolahan itu karena percaya, untuk mempercayakan anaknya untuk dididik. Kemudian guru pun mendidik dengan sepenuh hati sebagaimana orang tuanya, mencintai, menyayangi sebagaimana orang tuanya. Nah, di saat melakukan pendidikan ini teman-teman ya, memang tidak bisa dipungkiri akan terjadi seperti di rumah. Ada marah, ada tidak selisih paham antara guru dengan murid, antara murid dan guru, antara sama murid dan sebagainya. Itu akan terjadi layaknya di rumah. Tapi karena sudah saling memahami, maka itu akan dengan mudah dicarikan solusinya. Saya pernah ngalami, yaitu seumur-umur saya di dunia pendidikan, sekali saya ngalami, walaupun kadarnya sangat ringan. Jadi ada guru saya itu yang memang dia galak dengan murid-muridnya itu. Galaknya itu agak di atas rata-rata. Nah, tapi saya tahu masing-masing guru saya itu hatinya baik, ingin mendidik, ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka itu yang saya pegang, yang saya kuatkan, mendidik dengan ikhlas walaupun kadang marah ya marah saja, karena memang bisa aja marah ya. Nah, itu mungkin anaknya juga lapor, kemudian sampai ada yang seperti paparazi, memata-matai di lapangan, di syuting di kamera untuk jadikan bahan laporan. Nah, lalu saya panggil orang tuanya anak itu, lalu saya sampaikan dengan baik-baik, Bapak, kita sebagai tim seperti tadi yang saya sampaikan, kita ini tim sama-sama mendidik agar anak Bapak tadi menjadi anak yang berbakti kepada Bapak, pada orang tuanya, juga kepada guru ya, mempunyai sikap yang baik. Kadang kita harus memarahinya, harus menghukumnya. Nah, itu yang saya tekankan, saya pahamkan. Akhirnya apa? Kalau Bapak memang percaya dengan saya, dengan kami tim guru, kemudian Bapak juga ikhlas, saya akan menerimanya untuk melanjutkan pendidikan ini. Tapi kalau Bapak kok tidak ikhlas untuk dididik dengan tim kami, maka saya persilahkan untuk cari tim sekolahan guru yang menurut Bapak lebih cocok. Akhirnya apa teman-teman? Akhirnya malah justru di situ dia setelah mengerti, oh ternyata seperti ini tim gurunya, dia menjadi semakin percaya, yakin, dan setelah itu nggak ada lagi masalah, sudah oke. Dan saya pun ngomong sama beliau, saya nggak bisa janji Pak kalau saya nggak marah sama anak Bapak. Mesti di suatu saat, suatu ketika saya akan marah. Karena apa? Saya sama seperti ke anak-anak saya. Kalau ada yang nggak bener, saya marahin untuk menunjukkan bahwa itu salah, gitu ya. Untuk menunjukkan bahwa harusnya bagaimana. Akan saya marahin, tapi marahnya itu memang marah murni karena cinta, karena mengharapkan kebaikan untuk anak itu. Sehingga anak itu pun ngerti, ini Pak guru marah karena marahnya itu untuk kebaikanku. Dia nggak sakit hati, dia nggak apa istilahnya terus lapor kemana-mana, karena dia ngerti dia merasa melakukan kesalahan dan dia sedang diajak untuk baik. Dia dimarahi dengan penuh rasa cinta itu. Dan yang paling unik teman-teman, ini menjadi indikator kalau guru marah saja, dan anaknya mungkin juga takut, tapi setelah marah itu dia ngerti kenapa gurunya marah, kemudian punya tujuan apa, alasannya apa, faham marahnya itu karena apa, bukan marah asal marah saja. Ngerti, oh ini Pak guru marah karena ini diharapkan seperti ini, faham ya. Begitu faham, setelah itu anak itu kembali lagi seperti semula, bahkan lengket, bahkan apa ya, sangat dekat juga dengan gurunya. Saat marah, ya takut, tapi saat selesai ya sudah, dan kembali kedekatan kepada guru dan anak terjadi lagi. Kalau itu terjadi ya, kalau terjadi saat marah, bener-bener marah habis-habisan itu ya, sangat anaknya ya takut, diem gitu. Kemudian selesai marah, anak itu lengket lagi, berarti
Anda sebagai guru keren, marahnya itu dengan tulus, dengan cinta ya. Tapi kalau Anda marah kok anaknya benar-benar ketakutan untuk kembali kepada Anda, itu berarti Anda ada masalah dengan hati Anda ya. Hati Anda bermasalah itu. Mungkin marahnya itu benar-benar jengkel sama anaknya, sama anaknya itu, bukan sama perilakunya. Bener-bener jengkel, bukan untuk pengen anak itu menjadi lebih baik, bener-bener jengkel, sakit hati. Akhirnya apa? Energi itu ditangkap, teman-teman. Jadi kalau guru itu kok mendidiknya dengan penuh rasa cinta, energi cinta itu akan ditangkap, yakin itu ya. Jadi sangat mudah indikatornya. Kalau anak itu lengket, mesti gurunya itu cintanya tulus. Tapi kalau anak itu ketakutan, itu ada yang harus direvisi ya, harus direvisi hatinya tentunya ya. Dan itu yang harus diperbaiki antara tim guru dan wali murid, sehingga nggak ada istilah lapor melapor, kasus mengkasuskan seperti ini, nggak ada ya. Yang ada bagaimana caranya anak saya ini menjadi anak yang baik, udah di situ fokusnya, lewat pendidikannya, lewat akhlaknya, terus difikirkan supaya anaknya baik, bukan gimana memenjarakan guruku, gimana cara mengalahkan guruku, gimana cara mengalahkan orang tuaku. Nggak ada yang menang kalau seperti itu caranya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat curhatizen ini sebuah keprihatinan, tapi semoga semua ada hikmahnya, semua menjadi belajar dan semua menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Oke, ikuti terus Curhatizen 7EG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.